Satu pemerintahan itu kuat kalau rakyat menghormati pemimpinnya dengan tulus, bukan terpaksa, bukan karena ancaman, bukan karena intimidasi. Kalau dengan itu kepatuhan yang terbangun itu palsu, ketaatan yang dibangun itu ketaatan yang palsu, penghormatan yang diberikan itu palsu. Tapi hari ini Bapak Mama yang hadir di sini, saya lihat ini efek bola salju yang muncul di permukaan sedikit, tapi di bawah ini banyak. Sama halnya di Tiakur, sama halnya di pulau-pulau yang lain. Sama halnya. Kami menemukan itu nyata. Nah, hari ini sebelum saya menyampaikan beberapa hal pokok, visi misi yang pertama, yang kedua saya akan bicara tentang ini visi misi maju, yang kedua tentang pengembalian formasi CPNS 1000 seat ke pusat tahun ini. Kita kasih pulang formasi PNS 1000. Kan pindah di rumah toh? Ini pintarkah Oon? Kenapa lempar? Lempar di sini, lempar tiap. Oon kah pintar? Oon itu artinya apa? Emang iri, Bang. Nah, itu rakyat yang bilang ya. Yang ketiga saya akan bicara tentang P3K dan K2. Lalu yang ketiga saya akan bicara tentang kesejahteraan pegawai sebagai bentuk implementasi apa yang saya bicara dalam debat kandidat, government spending. Peran APBD untuk melakukan alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Karena kesejahteraan pegawai itu akan berdampak kepada kemajuan ekonomi rakyat. Itu otomatis. Kesejahteraan pegawai itu meliputi apa? Semua tunjangan yang dipotong, yang dipangkas. Kenapa dipangkas? Orang kontrak dari Januari sampai dengan Desember, terima gaji, kontrak hanya dari bulan Juni sampai Desember. Lalu 1 sampai Mei kemana? 1 sampai Mei kemana? Ini. Uang lauk pauk dipotong. Tunjangan kinerja dipotong, TPP dipotong, tunjangan 3T, kawasan termiskin, terluar, termarginalisasi, dipotong semuanya. Apa akibatnya? Pegawai terima gaji pas-pasan. Karena dia terima gaji pas-pasan, dia suka takut belanja. Karena dia takut belanja, Bapak Mama tahu kesen, di kisar ini yang terlalu terasa barangkali. Tapi di Tiakur, Mama jual sayur dari pagi sampai jam 10, sayur sulayu yang laku, bawa pulang. Tapi kalau mau belanja bagaimana? Dia juga sengaja ada uang. Yang belanja di pasar itu kan yang menengah ke bawah. Yang ada uang. Mau belanja bagaimana? Akhirnya bawa pulang sayur. Sayur sulayu, ditukar dan bensin di toko juga yang laku lagi. Harga oto dari Jawa Timur datang 25.000, pulang 25.000. Sayur yang laku, orang susah berani coba jual. Ekonomi di Tiakur sedang lesu. Uang ini kita dengar bunyinya banyak, 1 triliun lebih. Tapi uang itu hanya terkumpul pada beberapa orang tertentu. Saya sebut itu sebagai naga. Bahkan naga-naga itu kebanyakan orang kisar. Uang tidak tersalurkan kepada rakyat. Mereka yang mengendalikan ekonomi. Dan mereka harus bertanggung jawab atas kerusakan negeri ini. Kita ini tidak sedang mau jadi Bupati Kisar. Kita tidak sedang mau jadi Bupati Moa atau Bupati Tepa. Kita mau jadi Bupati Maluku Barat Daya. Setuju Keseng? Setuju. Kita mau jadi Bupati Maluku Barat Daya. Kita mau jadi Bapak untuk Maluku Barat Daya.
Kita mau menjadi bapak yang membapai semua orang di MBD. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kemarin ada jurkam-jurkam yang sampai ke sini, jurkam yang tidak mengerti pemerintahan asal ngomong. Saya ini jurkam kunci 2020. Tahu kesen 2020? Jurkam kunci yang menentukan kemenangan. Habis itu kita bicara tidak dengar. Apalagi kamu yang tidak tahu apa-apa ini. Betul. Saya mengerti pemerintahan ini. Saya mengerti ilmunya dan saya mengerti bagaimana cara bekerja. Daerah ini sedang rusak. Caretaker Bupati setelah pelantikan hari pertama, waktu ambil apel langsung dibilang MBD ini sakit. Manajemen pemerintahannya sakit. Birokrasinya sakit. Nah, orang awam begitu mendengar manajemen pemerintahan yang sakit, tata kelola pemerintahan yang sakit, lalu bertanya-tanya, sakit apa barang ini? MBD ini sakit apa? Mau saya jelaskan sakitnya? Jelaskan. Kita harus jelaskan dulu apa sakitnya, diagnosa dulu penyakitnya, baru kita kasih jalan ke luar, baru kita kasih tindakan pengobatan. Kita kalau sakit datang ke dokter, Pak dokter saya sakit, bukan dokter tiba-tiba langsung ambil penicillin langsung suntik. Mati dong. Nah, begitu dia mesti tanya dulu, sakit apa, gejalanya bagaimana, pagi rasa apa, siang bagaimana, malam bagaimana. Kalau belum yakin, dia diagnosa, dia ambil dahak, dia ambil darah, lalu dia periksa di dalam darah ini ada penyakit apa. Setelah diagnosa, dia identifikasi ketahuan penyakitnya, baru dia kasih tindakan pengobatan. Bupati harus berpikir begitu. Fakta kita hari ini apa, masalahnya apa, lalu solusinya bagaimana. Itu cara berpikir pemimpin. Paham maksudnya? Paham. Fakta kita hari ini apa, lalu masalahnya bagaimana. Masalahnya apa sih? Setelah ketahuan masalahnya, kalau begitu solusinya bagaimana, tindakan pengobatannya bagaimana. Itu cara berpikir bupati, cara berpikir pemimpin. Bukan kita kampanye di satu tempat, kita papa lele politik. Pilih saya supaya saya kasih ketinting ya. Pilih saya supaya bikin proposal, saya kasih Johnson. Saya bikin jalan di sini, bikin tali di sini. Ini bukan mau jadi kepala dinas PU atau kadis perikanan. Kita ini bupati loh. Bisa mengerti maksudnya? Kita ini calon bupati. Kita papa lele. Berpikirnya papa lele. Nanti kasih proposal ya. Lalu dia tahu nanti angka anak satu honor. Aduh. Bupati itu pikirannya kontainer, bukan cupa-cupa itu. Itu cupa. Kita bermasalah di akal budi. Cara berpikir pemerintahan kita rusak di situ. Nah, kalau kita sudah salah mendiagnosa apa penyakit yang dialami MBD ini, maka saya sudah duga tindakan pengobatannya pasti takar ruang, pasti salah. Tidur malam ingat apa, besok bikin. Malam ingat apa, besok bikin lagi. Jadi tindakannya tidak sistematis, tidak terstruktur. Pola berpikirnya itu kacau balau. Kayak orang main bola di lapangan lalu asal lari saja. Lari saja, mandi keringat tapi saya tahu lari berapa. Saya tahu posisi, kanan luar bawa bola, kiri luar pun pergerakan tanpa bola bagaimana. Tengah bagaimana. Kalau bola terlepas, yang tengah potong aliran bola bagaimana. Itu ada visi bermainnya. Bukan asal lari saja ke sana kemari dalam lapangan. Ngaran men. Asal ada main. Tapi tak tahu cara main. Ini yang menjadi kegelisahan saya. Nanti ada waktu sesi kita akan dialog, kita akan diskusi supaya bapak mama semua bisa bertanya. Apa yang beta lupa untuk sampaikan bisa bertanya. Daerah ini sedang sakit. Sakitnya apa? Ini beta jelaskan satu-satu. Ibarat satu orang manusia
dia menderita penyakit Orang yang tifus. komplikasi dan kronis. Komplikasi artinya bukan satu saja, tapi ada beberapa. Satu orang manusia, dia ada TBC-nya, ada livernya, ada ginjalnya, ada stroke-nya, ada leukemianya, ada asam uratnya. Penyakit yang begini banyak, jika tidak dikelola secara baik, ditangani secara baik, tidak lama lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin. Ini negeri ini. Ini saya sampaikan dalam debat kandidat loh. Resmi Indonesia dengar. Dalam siaran langsung itu. Saya tidak langsung serta-merta visi misi. Ada kandidat yang datang bawa map. Ini 4 menit kamu baca apa? Baca undang-undang. Kamu kan sudah kerja. Mestinya sampai sudah paham, sudah mengerti apa yang Tuhan taruh di hati, lalu saudara ngomong di situ. Visi misi. Bukan kita hafal, kita baca di situ. Saya heran sampai pertanyaan saja tulis lalu baca. Padahal dialog kita itu mengikuti dinamika forum itu. Arah diskusi kemana supaya hidup. Itu membuktikan tidak paham apa-apa. Betul ke saya ini? Orang kalau kuliah bilang itu ngerepek, nyontek itu. Padahal kamu kan sudah kerja. Kenapa tidak paham? Nah, kamu kerja dengan orang pemikiran. Orang yang pemikiran juga tidak tahu apa-apa. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan, tapi ini fakta. Nah, dalam debat kandidat itu, sebetulnya sebagian besar visi misi kami sudah tersampaikan. Baik dalam debat pertama maupun debat kedua. Semua nonton? Nonton. Semua nonton debat? Asik kesen? Asik. Bagus? Bagus. Namken toh? Mungkin manaku. Nah, jadi itu penyakit kita itu harus diketahui lebih dulu supaya nanti kita ambil tindakan pengobatan itu kena sasaran. Nah, mau tahu penyakit-penyakitnya? Sudah dengar tapi kita ulang lagi. Ini pendidikan politik, pendidikan pemerintahan yang baik kepada rakyat, supaya satu saat nanti beta juga sudah tua, sudah mengakhiri hidup, ini menjadi pelajaran politik yang penting. Siapapun yang nanti mau naik jadi bupati ke depan, ada tali ukur. Mengerti ya? Mengerti. Ada tali ukur. Jadi kamu mau maju bupati, ada tali ukur kesen. Bukan cuma tahu-tahu tulis di Facebook lalu maju bupati. Nah begitu. Banyak orang berpikir pemerintahan ini begini. Yang penting sampai di situ, minum-minum mabuk, lalu sama-sama joget, lalu itu pemerintahan sudah itu. Selesai itu pemerintahan. Nah begitu. Pemerintahan ini adalah kemampuan kita mengatur kehidupan bersama ini secara baik, secara benar, secara bijaksana. Supaya dengan tugas ini kita bisa mengubah orang yang bodoh menjadi cerdas, orang yang mentalnya bobrok menjadi baik, orang yang miskin menjadi lebih sejahtera. Itu tujuan kita berpemerintahan. Tapi kalau pemerintahan ada tidak untuk itu, berbahaya. Untuk apa ada pemerintahan? Pemerintahan ada untuk apa? Tidak ada gunanya. Nah, jadi penyakit kita yang pertama adalah indeks pembangunan manusia MBD itu terendah di Maluku. Ya saya beritahu. Ini bukan tulisan tim sukses di Facebook. Bukan, ini fakta administrasi pemerintahan. Badan Pusat Statistik mengungkapkan IPM MBD termiskin di Maluku. Kita terendah di Maluku. Indeks pembangunan manusia itu alat ukur yang dipakai untuk mengukur tingkat kemajuan suatu masyarakat. Di situ ada 3 indikator penting: pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Orang disebut sejahtera kalau pendidikan mereka bagus. Mereka bisa sekolah, mendapatkan sekolah yang bermutu dengan harga yang mudah dijangkau.
Begitupun kesehatan mereka bagus. Kalau mereka jatuh sakit, mudah mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu dengan harga yang bisa dijangkau. Lalu yang ketiga, orang disebut sejahtera kalau dompetnya itu selalu terisi uang. Ada uang, supaya apa? Dia bisa belanja makan, belanja kebutuhan rumah, bisa bikin rumah yang layak, bisa beli keperluan rumah tangga, bisa ongkos anak-anak sekolah, bisa menabung sedikit untuk investasi. Kita parah di Maluku, MBD terburuk di Maluku. Yang kayak begini mau lanjutkan? Yang model macam begini mau lanjutkan? Ganti. Mau lanjutkan apa? Nah, ini dia. Mau ganti apa? Banyak orang yang tidak mengerti. Saya lihat kenapa yang sibuk lanjutkan. Ini karena mereka orang-orang yang ikut makan dari kejahatan pemerintahan. Betul. Yang kedua penyakitnya. Wapres Ma'ruf Amin berkata, MBD tergolong miskin ekstrim. Kemiskinan MBD itu ekstrim. Ekstrim artinya apa? Paling buruk. Kenapa paling buruk? Ada alasannya. Pertama, pendapatan orang MBD rendah. Pendapatan per kapita rendah. Karena yang pendapatan tinggi di sini. Rendah. Yang kedua, itu ada ukurannya. Yang kedua, daya beli masyarakat rendah. Itu sudah otomatis. Kalau pendapatan rendah, daya beli pasti rendah. Yang ketiga, produktivitas rendah. Yang keempat, sulit terakses ke lapangan pekerjaan. Kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan, baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta. Iklim usaha kita tidak kondusif. Nah, yang kelima, stunting kita tertinggi di Maluku. Tahu stunting keseng? Itu keadaan anak-anak yang tidak sehat. Gizi buruk tertinggi di Maluku, dan kita penyumbang terbesar untuk stunting di Maluku. Kemiskinan kita ini ekstrim. Mau lanjutkan yang begini? Mau lanjutkan yang ekstrim kayak begini? Tidak. Saya harus sampaikan ini jujur. Jadi satu saat nanti, jika saya terpilih, puji Tuhan, saya akan selesaikan. Amin. Tapi kalau jika saya tidak terpilih, jangan lagi salahkan saya. Karena saya sudah bicara ini jujur apa adanya. Apa yang Tuhan taruh di hati saya sampaikan apa adanya. Dan ini saya berdebat di forum apa saja. Forum debat kandidat itu semua lengkap di situ. Para pejabat, para akademisi, para profesor, para doktor, semua di situ. Dan itu ditonton oleh semua orang, bahkan Indonesia, bahkan dunia, dalam debat kandidat itu. Kita miskin ekstrim. Tadi disinggung mereka dapat WTP itu begini. Itu kewajiban untuk memenuhi administrasi pemerintahan. Saya minta tolong Pak Buan Ratuhan Lori, ini misalnya 1 juta rupiah. Tolong ke toko beli beras, supermi, terigu, apalagi begitu. Lalu dia pulang belanja, dia bawa kwitansi. Pak, ini barangnya, ini kwitansinya. Itu kewajiban, Pak. Itu bukan prestasi. Itu apa? Kewajiban. Kewajiban. Pahamin ya? Kewajiban kita berpemerintahan. Kamu pakai uang harus laporan. Tapi saya lihat tadi disinggung oleh Pak John, ternyata fakta di lapangan berbanding terbalik. Fakta di lapangan berbanding terbalik. Semua WTP yang didapat itu tidak berjalan berbarengan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kenapa bisa terjadi? Anak-anak misalnya sekolah, faktanya tidak tahu baca, tidak tahu tulis, tapi guru-guru, orang tua bawa ini amplop, kasih di guru-guru, guru dapat amplop, anak ini pun nilai 9-10. Padahal dia tidak tahu Baca. Baca saja eja, tapi dapat nilai. Atau nilai buruk tapi ranking 1. Seperti itu. Ada banyak kasus di negeri ini.
Bupati Ade Yasin Bogor itu WTP 7 kali, bui terakhir. Wali Kota Ambon sama, Gubernur Sulsel, Bupati Maluku Tenggara Barat, Fatolona, terakhir terbukti suap suap BPK untuk dapatkan nilai itu Tanimbar. MBD tunggu waktu. Amin. Ini fakta. Itu boleh ketua itu. Kemiskinan kita ekstrim. Lalu kita manipulasi data-data administrasi. Untuk apa? Mengelabui. Untuk memanipulasi. Saya tidak tertarik dengan itu. Dengan fakta-fakta administrasi itu. Tidak. Saya lebih memilih melihat kondisi faktual. Kondisi real masyarakat itu daripada sebuah laporan administrasi yang palsu. Nah, lalu yang berikut lagi, yang keempat, penyakit yang keempat, korupsi yang merajalela di mana-mana. Supaya Bapak Mama Pak Saudara tahu, itu bangunan gereja yang tadi disebut Pak Wakil itu di Tiakur itu saja dikorupsi. Bangunan gereja tidak selesai itu, besi seputus itu. Air bersih di Marsella, tempatnya Pak Wakil, 16 miliar sendapa air. Tuhan, Yang lama lagi subhaya. hancurkan. Pinjaman dana PEN 200 miliar. Mana? Dana Covid 20 miliar. Dan masih banyak lagi kasus yang lain. Belum PT Kalwedo. Malam itu dalam debat saya sempat tanya Pak Hendrik Christian kan. Pak HP, Hendrik HC. Bapak di KPK berapa tahun? Kurang lebih 10, dia bilang 15. Oke. Apakah selama Bapak tugas di KPK tidak tahu, tidak pernah dengar bahwa MBD ada kasus korupsi? Kalau tidak pernah dengar, tidak usah jawab. Tapi kalau dengar, Bapak bikin apa? Selama bertugas. Adakah satu kasus yang diungkap? Beliau tidak jawab itu, saya maksudnya beliau bikin apa dengan kasus-kasus itu? Tapi ternyata beliau mulai beberkan kasus-kasus satu persatu. Asik. Tuh. Ini jumbo. Semua orang nonton itu. Nonton. Korupsi merajalela. Korupsi terjadi karena manajemen sakit. Saya bilang buat Pak John begini. Nanti kalau Tuhan sayang kita terpilih, Pak, kita makan hak kita saja sudah. Dengan kita makan hak kita, kita sudah sangat menolong rakyat ini. Betul ke saya ini? Betul. Ketong makan hak kita saja, ketong makan ketong pembagian saja. Kita sudah sangat menolong masyarakat ini. Rakyat ini susah sekali. Saya kemarin sampai di Lirang. Lirang itu, aduh kasihan. Ya, kondisinya terburuk sekali. Jadi kemiskinan itu ada 3 penyebab. Satu penyebab kemiskinan itu karena alam yang kritis. Ini ilmu ya. Alam yang kritis, alam itu susah sekali. Dulu kalau siang hujan dikisar, paling gampang terjadi kelaparan, toh? Orang nauli di sana kemari. Nah, tapi kemudian berubah karena perdagangan kita maju. Hujan senturuk orang masih bisa makan karena orang banyak bergerak di sektor jasa. Nah, yang kedua kemiskinannya karena apa? Karena budaya, kultur, cara berpikir, perilaku. Orang bisa miskin karena apa? Hari-hari mabuk. Mabuk itu bisa bikin orang tambah merosot tuh. Tiap hari mabuk, tambah judi lagi. Ungkap kasus. Itu miskin, Korupsi itu pasti boleh. miskin. Senang. Pasti jatuh itu. Nah, malas. Tidak mau kerja, mau kongkang-kongkang kaki saja, itu akan bikin jatuh. Tidak ada usaha. Lalu yang ketiga, orang miskin karena apa? Kesalahan kebijakan negara, kesalahan kebijakan pemerintahan. Ini yang disebut kemiskinan struktural. Kita kena semua ini. MBD paling berbahaya. Di Lirang itu sudah 4 bulan Atauro tidak masuk timbang hasil. Sementara hidup mereka itu di laut. Mereka tidak punya kebun yang di darat yang hebat, tidak ada. Makan itu dari laut. Atauro tidak datang, mereka setengah mati. Kita tidak berpikir bagaimana angkat mereka. Orang di sana itu kerja hari ini makan besok. Mencari hari ini beli beras untuk besok. Mencari besok untuk lusa.
Begitu seterusnya, saya prihatin sekali. Dulu waktu saya jadi camat, beberapa orang kena rotan. Karena dia mencari dapat ikan 1-2 tali, lalu beli beras 1-2 kilo, sisanya merah 1, putih 1. Merah ini Surya lebar, putih ini Sopi. Sisanya pakai main judi lagi. Bagaimana kamu mau bangun rumah semua rubuh. Pelupu lalu semiring surubuh. Atap daun kelapa. Bagaimana anak mau sekolah? Kamu tidak mampu beli buku 1 biji, pensil. Nah sudah begitu kita jadi pemimpin, turun kita tidak ajar, tidak motivasi, ajak dia minum Sopi lagi. Ajak minum Sopi. Nah, ini. Baru-baru kita sampai di Tepa, ada yang lapor, Bapak, ada calon bupati yang kesini, dalam kampanye, dia bilang begini, jangan pilih calon bupati yang tidak tahu minum mabuk. Jangan pilih bupati yang tidak tahu minum dan tidak tahu mabuk. Tidak peminum, betul. Harus pilih bupati yang tahu minum. Ya, supaya bisa bergaul dengan rakyat, bisa beli Sopi di rakyat. Ini ajaran dari mana ini? Katong sing banyak, tapi tunggu tanggal main. Lalu saja. saya lihat ada satu om di Tepa, namanya Okto Renyaan. Di debat saya bilang, Okto itu Senin minum, pagi, siang, malam. Selasa lagi begitu, Rabu begitu, Jumat begitu, Katong Kamis sing banyak begitu, setiap orang, hari begitu. tapi tunggu tanggal main Ada hidup. 27 saja. Kita kampanye di sana, dia datang goyang-goyang lagi. Saya tanya nama siapa waktu, Bapak dia begitu sudah, setiap hari dia minum mabuk. Nah, kalau mau syarat jadi bupati itu pintar minum mabuk, angka Okto Renyaan saja jadi bupati. Astagfirullahaladzim. Ya, angka Okto Renyaan saja. Dia lebih jago dari kita semua. Kita bisa minum Sopi. Minum Sopi itu begini, kayak tadi penyambutan. Ya sudah, sebagai itu kan tanda penghormatan toh. Tanda penerimaan. Nah, kita terima juga sebagai penghormatan. Sudah sedikit. Lalu kalau orang duduk adat mau buka forum, 1 di muka, tutup 1 lagi sudah, sahkan ketumpung pembicaraan ini 1 lagi. Lalu mau pulang orang akarnya minta UKKM sedikit lah, mungkin tambah 1 lagi, yaitu dimaknai adat. Tapi kalau pagi minum, siang minum, sore minum, siapa saya datang minum mabuk hari-hari, itu bukan adat, itu raku Sopi. Raku Sopi atas nama adat. Itu rakus atas nama Ada. saya bisa terima Sopi, bisa, tapi bukan berarti kita peminum atau pemabuk. Konteksnya itu, mereka itu yang bikin rusak adat. Bisa mengerti ya? Nah, sampai di sini. Nah, jadi kita ini mau pimpin rakyat. Nah, kalau begitu kita sampai di Lirang, kondisi semacam begitu, bahaya. Kita sampai di Dai, speed kita pecah 1,5 meter, hampir tenggelam di situ. Kita bermalam di Dai, tahu Dai pun keadaan paling kasihan. Malam itu kita sudah basah, kita mau minum kopi, minta tolong ini uang beli kopi, bikin kita minum dulu. Tidak ada gula, tidak ada kopi di desa ya, tertutup. Nah, kalau begitu bikin supermi sudah, kita makan supermi pada. Tidak ada supermi di situ. Tidak ada toko, kios di situ, tidak ada. Dai. Sangat tertinggal, sangat kasihan. Lalu ketemu sampai situ saya ngajar Dora. Mari angkat Sopi lah, kita duduk minum sama-sama. Itu 2 pun ancaman itu. Bahaya sekali itu. Ini kita punya keprihatinan atas negeri ini. Nah, jadi korupsi turut memperburuk, kemiskinan ekstrim, IPM rendah, bangkrutnya BUMD. BUMD bangkrut ini masalah. Kalau kita aktifkan BUMD, kita bisa beli hasil di mana-mana, kita tadah, kita tampung, kita cari pasar. Rakyat ini mencari, kita tampung, cari pasar. Orang nelayan datang melaut, datang dia tadah hasil, kita bayar, dia terima uang, dia istirahat siang, malam dia pikir lagi. Begitu, ada uang selalu. Kemarin ada panelis yang bertanya, apa yang akan saudara buat kalau nanti jadi bupati? Karena kebijakan ekonomi kita
masih kurang menampilkan hasil yang maksimal. Kapal dari Surabaya datang ke MBD penuh, kontainer terisi penuh. Tapi kapal balik dari MBD ke Jawa kosong. Kontainer itu kosong. Kenapa kosong? Tidak ada hasil. Kenapa tidak ada hasil? Tidak ada produktivitas. Kenapa tidak ada produktivitas? Tidak ada iklim usaha yang kondusif. Tidak ada rangsangan untuk orang berusaha. Saya buruk. Itulah sebabnya kami, Mos Mahuri dan John Uli Plaita, mengajukan visi Maluku Barat Daya dipulihkan. Kata kunci adalah dipulihkan. MBD harus dipulihkan kembali, disehatkan kembali, diperbaiki kembali. Tahun 2030, jika kami dipercayakan memimpin, kami akan kerjakan pemerintahan dengan baik. 2030 sudah kelihatan hasilnya melalui kepemimpinan dan manajemen pemerintahan yang baik. Nanti langkah-langkah konkret, misi apa yang harus kami kerjakan, tentu penguatan kepemimpinan, penguatan manajemen pemerintahan, kita perkuat sarana prasarana dasar, kita perkuat sektor kesehatan, perkuat sektor pendidikan, usaha-usaha ekonomi produktif, dan satu hal yang tidak bisa terabaikan adalah pembinaan mental spiritual. Jika kami dipercayakan, kami akan kerjakan ini secara baik dan akan mendapatkan hasil yang bijaksana. Dulu beta masih camat di Wetar tahun 2003 sampai 2007. Waktu itu Wetar menjadi daerah yang terbelakang, sangat terbelakang dari semua kecamatan, sangat terbelakang. Beta melihat lahan luas, di bawah saja lalu kasih dia bermain supaya tapi dia nggak ada apa-apa. Yang tinggal cuma kelapa-kelapa yang si tua-tua, yang buahnya mulai berkurang. Karena sudah semakin tua, buah berkurang. Lalu mulai kita ambil langkah. Kebijakan yang dibuat adalah apa? Wajib tanam kelapa 1 kakak 100 pohon setiap tahun. Mete 100 pohon setiap tahun. Itu kita awasi ketat. Anak-anak muda yang mau kawin, sebelum kamu menikah, harus ada keterangan dari kepala desa bahwa sudah tanam kelapa dan sudah tanam mete. Kepala desa, kau hati-hati, jangan coba-coba, tidak ada kau bikin keterangan ada. Itu saya dapat habis kau. Akhirnya tanam. Lalu saya pakai rotan untuk kontrol beberapa. Tapi tidak semua, pakai satu saja jadi contoh sampel. Saya pergi sampai ke gunung-gunung, 1 atau 2. Bikin apa? Mana. Nah, yang tidak kerja. Kosong. Lalu berita di radio. Tapi banyak. Lebay pukul. Jadi lebay kerja sudah. Akhirnya rame-rame. Kerja. Sekarang ini, nah dulu wajib pilkada dulu saya kan diserang dengan itu. Ada baru jadi camat, sujajah orang, siksa orang. Nah, tapi tetap saya menang di Wetar. Karena apa? Orang tahu Mos Bung Hati. Betul. Ya. Saya tidak datang ke sana untuk ajak minum mabuk, berjudi, bersilah atau melakukan kejahatan. Tidak. Saya didik mereka kerja. Hari ini mete di seantero Pulau Wetar itu lebih dari 1.000 ton setiap tahun. Sekarang ada beberapa desa yang sudah lebih dari 100 ton. Saya hitung ya, Masapun, Mahuan. Ini sudah lebih dari 100 ton. Masapun, Mahuan, Ilputi, Ilwaki, Hiai, Arnau, kemudian Nabar, Erai, Esulit, Damatang, Ilwai, Arwala, 12 desa. 12 desa ini sudah lebih dari 100 ton per desa. Nah, sementara yang lain ada baru 10, ada baru 50, ya, 60, tapi yang sudah lebih dari 100 ton. Artinya bahwa kalau harga mete itu kan partai besar dia mahal. Tapi kalau yang kita jual 5 kilo, 10 kilo, kecil itu harganya. Jadi bisa jadi 10 ribu. Tapi kalau partai besar, kita bisa tawar-menawar. Kapal besi mas terus. Kemarin saya tiba di Telemar, ada kapal besi yang timbang. Kalau 1 kilo itu 22.000, maka per 1.000 ton itu ada 22 miliar uang yang berputar di Wetar.
cuma dari jambu hasil penjajahan dulu. Nah, kemarin kita sampai di Karbubu, Bapak Pendeta Sabar. Uaubun, Octavianus. Ini Bapak penghasil rotan ini, jadi beliau pemete banyak sekali. Beliau tanam juga, beliau timbang, beliau tadah lalu kemudian jual lagi. Sentrang apa? Saya pernah sampai di Rai di dermaga itu susun tinggi. Lalu kepala desa bilang, Bapak ini hasil rotan dulu. Iya. Hasil rotan sekarang menyala. Dari mete saja 22 miliar itu per 1.000 ton. Sudah. Kalau hitung baik-baik mungkin 1.500 atau mendekati 2.000 ton. Tahun-tahun ke depan itu tambah besar karena mete itu dia tambah terbuka, tambah besar. Mete belum coklat, belum kita nanti coba kemiri ini betar ini, belum pala hutan, belum dana desanya besar. Betar sekarang maju loh. Kita kisah yang tahu. Desa kecil di sana tapi dan desa 1 miliar. Di sini Telemar pemilih bisa dapat 1,4 miliar. Ya buruh pun pemilih 1.800 5 miliar. Hah? Kesulumban. No. Cici yang ada, Cici 02. Apakah ini adil? Cici 02. Tidak adil. Cici 02. Tidak adil, harus kita bereskan. Nah, jadi ini saya sampaikan supaya Bapak Mama semua saudara tahu. Tuhan percayakan kami pimpin negeri ini. Saya sudah tahu bagaimana cara mengerjakan. Pulau ini pendekatan apa? Pulau ini pendekatan apa? Pulau ini apa? Karakteristik per pulau itu kita hilang. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan? Saya mengerti bagaimana cara menyelesaikan. Jadi dengan kondisi kayak begini, pemerintahan yang seperti ini saat ini, apakah mau dilanjutkan? Tidak. Mau dilanjutkan atau diakhiri? Diakhiri. Diakhiri. Cara mengakhirinya bagaimana? Tuntas. Jangan lagi pilih tanggal 27. Pilih nomor berapa? 3. Ingin MBD maju pilih nomor 3. ini dia. Nah lalu yang berikut, saya masuk di formasi PNS. Mau dengar ini? Mau. Nah, formasi PNS dulu Kakak. sebelum kota pindah ke Mana Tiago, kakak? betul dipercayakan jadi kepala kepegawaian. Waktu itu formasi pegawai di Indonesia itu jarang orang ada 100. MBD sudah berapa? 646 tahun pertama ya. Kita angkat semua. Jatah 626, bukan kita angkat 100 lalu kasih pulang 500. Kita angkat semua, 100% kita angkat. Tahun kedua 487, 100% kita angkat. Tahun ini jatah sudah. Yang lulus tahap pertama 100, nanti ada tes tahap kedua. Kompetensi bidang. Ini kalau cuma 60-70, passing grade-nya itu tinggi. Passing grade apa? Nilai minimal. Standar nilai minimal 300 lebih. Padahal daerah ini daerah 3T. Termiskin, terluar, terdepan, termarginalkan, terhilang, dan seterusnya. Kenapa kita malu mengajukan usul formasi 3T? Kalau kita pakai usulan formasi 3T, maka passing grade-nya pasti turun. Kita karena pikir kita WTP. Jadi kalau bilang usulan 3T kan gengsi. Akhirnya koi halet. Kita petantang-petenteng tidak mau mengaku kita 3T. Kita usul formasi umum. Apa akibatnya? Passing grade tinggi. Anak-anak tidak sampai. Karena apa? Karena ini akan dihubungkan dengan korupsi. Korupsi itu memiskinkan negeri. Korupsi mau, tapi mengaku miskin saya mau. Akibatnya kita pulangkan informasi. Rugi ke saya ini. Rugi. Sangat
rugi. Sangat. P3K juga sama. Administrasi bermasalah. Padahal bisa ditolong itu. Itu bisa ditolong. Tidak sulit. Dulu K2, yang K2 sini ada, yang dulu K2 yang tempel nama di itu, inspektorat itu. 1.387 orang. Dengar ya, itu seharusnya diangkat. Itu buat tangan saya. Karena penerimaan pertama tidak bisa terima SMA. Maka kita angkat SMA lewat K2. K2 itu 1.387. Nah, waktu itu saya sudah menyusun strategi pengangkatan. Karena terlalu banyak, APBD kita kurang kuat untuk sekaligus langsung bayar gaji mereka, maka kita belah dalam 3 angkatan. Angkatan pertama, kita prioritaskan kelahiran tahun 60-an. 60 sampai 69. Pengangkatan tahun kedua, Orang ada 70 nonton sampai ini, orang lurang ada nonton. 79. Pengangkatan tahap ketiga 80 sampai 90. Itu strategi pengangkatan pegawai. Tapi begitu saya kalah di pilkada 2010, barang-barang ini habis semua. Di masa Barnabas Orno habis. Tunggakan kerja pemerintahan ini, MBD terjun bebas. Akhirnya IPN kita tambah turun. Jadi IPN turun ini sudah dari Barnabas. Masa Kartika Bupati kita peringkat 7. Bupati Angkerenyaan itu kita ranking 7 dari 11. Kewenangan terbatas, APBD mini, kecil. Tapi kita ranking 7. Masa Bupati Definitif dengan kewenangan yang besar, kita turun di peringkat 11. APBD besar, kuasa besar, kita turun peringkat 11. Ada apa sih? Masalahnya di mana? Kepemimpinan. Masalahnya di pemimpin. Dalam debat kandidat itu, saya selalu dengan pemimpin. Saya bahkan berani bilang, masa depan MBD ini tidak ditentukan berapa banyak tambang emas di Wetan. Masa depan MBD tidak ditentukan berapa banyak tambang emas di Roma.